Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Jayanti dari kelas Manajemen 19J, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi manajemen keuangan dengan tema dividen dan return saham. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi dividen dan return saham. Dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan pada periode tertentu kepada pemegang saham. Menurut Halim 2007, dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan emiten kepada pemegang sahamnya. Dividen dapat dibayar dalam bentuk uang tunai atau kas, saham perusahaan, ataupun aktiva lainnya. Semua dividen haruslah diumumkan oleh Dewan Direksi sebelum dividen tersebut menjadi kewajiban perusahaan. Terdapat dua macam dividen. Yang pertama yaitu cash dividend atau pembayaran dividen secara tunai. Dan juga yang kedua stock dividend yaitu pembayaran dividen dalam bentuk saham. Perusahaan membayarkan dividen hanya jika tersedia laba dalam jumlah yang lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk mendukung anggaran model yang optimal. Maka dari itu, untuk mencari dividen dapat digunakan rumus dividen sama dengan laba bersih dikurang laba ditahan yang dibutuhkan untuk mendanai investasi baru. Terdapat beberapa kebijakan dalam pembayaran dividen, diantaranya yang pertama, kebijakan dividen konstan, kedua, kebijakan dividen stabil, ketiga, kebijakan dividen yang fleksibel, keempat, kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal ditambah jumlah ekstra tertentu, dan yang kelima, kebijakan dividen residual. Materi selanjutnya yaitu return saham. Dalam investasi saham, memahami return saham menjadi sangat penting. Return saham bisa positif dan bisa juga negatif. Jika positif, berarti mendapatkan keuntungan atau mendapatkan capital gain. Sedangkan jika negatif, berarti rugi atau mendapatkan capital loss. Pengertian saham. Menurut Budi et. 2002, saham adalah bukti yang menunjukkan bagian kepemilikan di sebuah perusahaan. Saham berupa selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahaan. Kemudian, pengertian dari return saham. Menurut Horne John 2005, return saham atau yang biasa disebut return merupakan pembayaran yang diterima karena hak kepemilikannya ditambah dengan perubahan dalam harga pasar yang dibagi dengan harga awal. Return saham adalah hasil yang diperoleh dari investasi dengan cara menghitung selisih harga saham periode berjalan dengan periode sebelumnya, dengan mengabaikan dividen. Dalam hal ini, return saham yang dimaksud adalah capital gain dan capital loss, yang didefinisikan sebagai selisih dari harga investasi sekarang relatif dengan periode yang lalu. Berdasarkan definisi tersebut, return saham dapat dicari dengan menggunakan rumus R sama dengan PT dikurang PT kurang 1 dibagi PT kurang 1, di mana R merupakan return saham, PT merupakan harga saham pada periode sekarang atau periode penutupan, dan PT kurang 1 merupakan harga saham pada periode tahun sebelumnya. Terdapat dua jenis return saham. Yang pertama, return realisasian. Return realisasian adalah return yang dihitung mengenai data historis. Data historis sendiri adalah sebuah ringkasan atau rangkuman perkembangan harga saham dari emiten tertentu yang memang sudah terdaftar dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang kedua, return ekspektasian. Return ekspektasian adalah jenis imbal balik yang masih dalam bentuk harapan atau prediksi dari investor itu sendiri. Tentunya, return ekspektasian ini tidak pasti terjadi. Selanjutnya,
Ada beberapa komponen-komponen dalam return saham. Di antaranya yang pertama, capital gain. Capital gain adalah kenaikan dari harga saham yang dapat menguntungkan investor. Kedua, capital loss. Capital loss adalah kebalikan dari capital gain. Capital loss adalah penurunan harga saham yang membuat investor harus merugi. Dan yang ketiga, yield. Yield sendiri adalah komponen dari imbal balik yang merefleksikan aliran pendapatan atau kas dalam periode tertentu pada investasi saham. Selanjutnya, pengaruh kebijakan dividen terhadap return saham. Teori dari Lindner dan Gordon 1963 dalam Brigham dan Joel 2006 mengemukakan pandangan bahwa perusahaan meningkatkan pembayaran dividen hanya bila manajer yakin bahwa pembayaran dividen yang tinggi tersebut mampu dipertahankan di masa yang akan datang. Investor menyukai dividen yang tinggi karena dividen yang diterima seperti burung di tangan, yang risikonya lebih kecil atau mengurangi ketidakpastian dibandingkan dengan dividen yang tidak dibagikan. Kelompok berpendapat bahwa return saham akan meningkat jika pembagian dividen dikurangi. Hal itu dikarenakan investor merasa lebih yakin terhadap penerimaan pembayaran dividen daripada capital gain atau nilai modal yang akan dihasilkan dari laba ditahan. Baik, sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.